Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat kami imani, dapat kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami, dan firman Tuhan bertumbuh di dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami. Ajari kami Tuhan, agar kami seturut di jalan Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, di hari Senin tanggal 22 Januari 2024, nas renungan kita diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini adalah memelihara harta yang indah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin kita sering mendengarkan kalimat yang mengatakan, ingatlah yang baik dan lupakanlah yang tidak baik. Ini sering diucapkan ketika ada perpisahan-perpisahan. Artinya, jika ada perbuatan-perbuatan yang kurang baik, yang kurang berkenan selama ini, janganlah diingat. Tetapi, perbuatan-perbuatan yang baik yang pernah ada, itulah yang kita ingat dan itulah yang kita lakukan di kemudian hari. Jadi, jangan pernah mengingat-ingat yang tidak baik. Harta yang indah adalah ajaran yang sehat, ajaran Kristen yang dipercayakan kepada Timotius di dalam baptisan dan pendidikannya sebagai orang Kristen dan dalam tahbisannya sebagai seorang hamba Tuhan. Ajaran ini adalah harta yang indah yang tak ternilai harganya, yang akan memberi keuntungan kepada kita, permata yang tak ternilai. Sebab ia menyingkapkan kepada kita kenyataan-kenyataan Kristus yang tak terselami. Ajaran ini untuk dijaga agar tetap murni dan utuh dan diteruskan kepada angkatan-angkatan kemudian. Peliharalah oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Artinya untuk menjaga kemurnian dan kesempurnaannya harus melibatkan dan meminta bantuan oleh Roh Kudus. Kita tidak dapat memeliharanya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi oleh naungan oleh Roh Kudus. Dikatakan di dalam nas renungan kita hari ini, hendaknya janganlah malu untuk menyaksikan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanannya, kematiannya di kayu salib. Di dalam Tuhan ada kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal itu disediakan kepada setiap umat percaya. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, jangan pernah takut untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang, dan itu harus dan itu kewajiban kita sebagai orang percaya. Jangan pernah takut untuk memberitakan keagungan Tuhan.
Kita lihat lagi para misionaris yang dulunya mereka tidak takut untuk memberitakan Injil kepada dunia. Karena apa? Karena mereka adalah milik Tuhan. Mereka tidak ragu-ragu, tetapi tetap mereka mengabarkan Injil kepada seluruh dunia. Itu adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang Kristen untuk memberitakan keagungan kemuliaan Tuhan. Di mana yang kita lihat juga para misionaris banyak yang meninggal, mereka kehilangan nyawanya karena mereka mempertahankan dan juga mengenalkan Tuhan kepada setiap orang. Dan hasilnya yang kita lihat banyak orang yang sudah mengikut Kristus. Itu adalah buah iman, kepercayaan mereka. Dan kita juga jangan pernah takut untuk menyaksikan iman percaya kita kepada setiap orang. Yang tentunya Tuhan akan menolong kita melalui apa? Melalui Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita. Ini harus kita pelihara, harus kita jaga seutuhnya. Supaya benar-benar firman Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita melalui Roh Kudus lah. Jadi bagi kita, janganlah pernah malu memanggil nama Allah meskipun banyak orang yang meninggalkan Allah. Karena keimanan mereka tidak seutuhnya kepada Tuhan. Iman mereka pelin-pelan. Dan juga dikatakan bahwa mereka mudah goyah. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan dan percaya kepada yang lain. Tapi bagi kita, umat percaya Tuhan, tetaplah seutuhnya memberikan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan sudah menjadi Sang Juru Selamat kita yang hidup, yang memberikan kedamaian kepada kita, yang memberikan kehidupan kekal bagi kita. Kita harus memelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Karena melalui itulah kita mengenal dan juga menerima anugerah dari Tuhan. Dan itu tak terselami. Kita harus mengajarkannya kepada anak-anak agar nilai kekristenan tetap hidup dan libatkanlah Roh Kudus agar Roh Kudus tinggal di dalam kita. Karena anak-anak kita adalah generasi penerus gereja. Terkhusus juga para muda-mudi gereja. Mereka harus benar-benar mengenal siapa itu Kristus. Supaya mereka benar-benar menjadi milik Tuhan. Supaya keimanan mereka utuh di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah mereka beralih lagi ke agama lain. Tetapi tetap utuh di dalam Kristus. Karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Bagi kita juga patutlah mengagungkan namanya, memuji, memuliakan Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Tetaplah setia di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pastinya Roh Kudus yang bekerja. Peliharalah harta yang indah. Amin, kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami dan kami dapat menerapkannya di dalam hidup kami sehari-harinya. Patutlah kami mengucap syukur kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami anak-anak Tuhan setia di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kiranya kami dapat memelihara harta yang indah yang Tuhan percayakan kepada kami melalui firman Tuhan yang kami dengar dan juga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami benar-benar menyaksikan iman percaya kami dan juga kami patut untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang, supaya kami tidak takut tetapi tetap setia di hadapan Tuhan melalui Roh Kudus yang selalu hadir menyertai kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, tangan Tuhan yang selalu
memegang kami, menopang hidup kami, memberikan pertolongan kepada kami. Kami senantiasa Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan yang setia. Bapa yang baik, di dalam satu hari ini kami akan melakukan aktivitas kami, apapun yang menjadi aktivitas kami, hendaknya berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang bekerja. Dan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhanlah yang membimbing kami, menuntun kami supaya kami seturut di jalan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan umat-Mu yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka senantiasa mengucap syukur hanya di dalam Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.